Salam sejahtera semua anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Selamat datang di ibadah online JKI Host Sydney. Sungguh sangat bersyukur kita punya akses untuk memanggil Tuhan kita, beribadah kepada Tuhan kita tanpa terbatas waktu, jarak, karena kuasa Tuhan melampaui semuanya itu. Mari kita sama-sama menikmati waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau yang ada di rumah, percayalah Tuhan juga hadir di tempatmu. Di saat waktu kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, kita mencari wajahnya, Tuhan hadir ke dalam hidup kita. Tak peduli dimanapun kita berada, jarak sejauh atau sedekat apapun tidak akan menghalangi kuasa Tuhan hadir ke dalam hidup kita. Mari serukan nama Tuhan, panggil Tuhan kita. Saya mengajak kita memuji Tuhan dengan lagu ini, lagu yang bagus sekali yang berkata gini, untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayanimu. Lagu yang sangat bagus ini, ayo kita nyanyikan untuk mewakili doa kita, mewakili kerinduan kita, untuk menjadi doa kita juga. Untuk kita memiliki hati yang mau melayani Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan kita. Terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa ini bukan kebetulan. Ini juga tidak akan jadi sia-sia Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada, kami memanggil hadirat-Mu, datang kepada kami, maka Engkau akan memenuhi kami dengan kasih-Mu. Kau akan memenuhi kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Kami memanggil nama-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami sungguh perlu Engkau. Kami merasa Tuhan hidup kami tidak ada apa-apanya Tuhan kalau kami jauh daripada-Mu. Karena itu ibadah ini biar mendekatkan kami lagi kepadamu. Ibadah ini biar mengingatkan kami lagi akan Engkau. Dan kami mau menikmati ibadah ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menjadi jalan bagi hidup kami kepada Bapa. Kami bisa berdoa kapanpun, kami bisa meminta apapun kepada Tuhan. Dan saat ini kami meminta, berikan kami hati-Mu Tuhan, hati yang mau melayani Tuhan, hati yang mau dipakai oleh Tuhan, hati yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Jamah kami di ibadah ini Tuhan, sentuh hati kami di ibadah ini Tuhan. Kami sungguh rindu Engkau memenuhi kami saat ini. Penuhi umat-Mu, anak-anak-Mu di ruangan mereka masing-masing. Jamah mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, jamah hati mereka, jamah kami semua Tuhan. Biar kami Tuhan menerima lawatan-Mu saat ini, di dalam nama Yesus, amin. Mari kita nyanyikan bersama. Aku melangkah jalani hidup ini. Aku melangkah jalani hidup ini, bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan,
Berkati kami yang mendengar, anak-anak-Mu di ruangannya masing-masing yang mendengar firman Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online kita, dan kita mau terus belajar mengenai amanat agung. Ini adalah serial yang ketiga. Nah, kita sudah bahas tentang kata pergilah. Kita harus pergi ke tempat yang Tuhan mau dan bukan kabur ke tempat yang menjauh daripada apa yang Tuhan suruh. Lalu kita sudah belajar tentang baptislah ya. Kita jadi mesti punya passion buat membaptis orang. Kita mesti punya kerinduan yang sama seperti sorga. Sorga itu rindu sekali ketika melihat ada seseorang yang dibaptis ya. Jadi pastikan kita semua punya kerinduan untuk bisa membaptis jiwa-jiwa satu hari ya. Jadi pastikan kehidupan kita terus mengejar akan amanat agung, terus melakukan amanat agung ya. Oke, sekarang minggu yang ketiga, di serial yang ketiga ini kita akan membahas yaitu tentang jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, kita mau baca dulu ayat utama kita yaitu di dalam Matius yang ke-28 ayat 19 sampai yang ke-20. Ini adalah amanat agung untuk kita semua. Ini bukan saran, ini amanat yang artinya harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita ya. Saya mau bacakan buat kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat yang ke-19 berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini adalah salah satu perintah dari beberapa perintah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Yaitu apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, gini saudara, untuk di dalam hidup ini ada banyak sekali harus kita pelajari. Ya, banyak sekali hal yang harus kita pelajari. Misalnya untuk berenang kita harus belajar berenang. Untuk kita bisa punya satu skill tertentu, kita harus belajar di dalam skill itu. Nah, sama halnya dengan ketika kita mau belajar tentang kebenaran, kita mau mengerti kebenaran, kita harus belajar tentang kebenaran. Kita mau mengikut Tuhan, kita mau mengikut Kristus, kita harus belajar bagaimana caranya untuk mengikut Kristus ya. Untuk melakukan amanat agung ini, kita juga harus belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakan amanat agung. Ada begitu banyak pelajaran yang harus dipelajari dalam dunia ini. Ketika kita mau baik di dalam sebuah skill, mau hebat di dalam sebuah skill, mau hebat di dalam sebuah apapun itulah ya, kita harus belajar. Nah, untuk belajar itu proses. Belajar itu membutuhkan proses, membutuhkan ketekunan, membutuhkan disiplin, membutuhkan tanggung jawab, membutuhkan kegigihan ketika kita mau belajar sesuatu ya. Kan pasti akan ada kendala, ada hambatan, ada waktu-waktunya kita merasa gak kepingin belajar seperti kayak gini. Nah, untuk jadi orang yang bisa memuridkan, ya kita harus terlebih dahulu jadi murid. Benar ya? Untuk bisa mengajar, kita harus terlebih dahulu diajar. Nah, hari ini kita mau bahas spesifik tentang amanat agung yang jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, akan sama seperti beberapa waktu lalu, akan ada dua hal yang kita mau bicarakan. Yang pertama adalah kita harus jadi murid dulu. Yang kedua baru nanti kita memuridkan. Oke, kita mau bahas pertama yaitu kita harus jadi murid dulu. Nggak ada tiba-tiba orang yang bisa mengajar, bisa jadi guru tanpa dia melewati proses menjadi murid. Nggak ada, ya. Jadi harus jadi murid dulu supaya bisa jadi guru satu hari nanti. Oke, kita mau lihat
karakteristik apa saja sih yang diperlukan untuk kita bisa menjadi murid gitu. Kalau kita merasa bahwa kita sudah dengar khotbah tiap minggu, kita sudah sudah ya ikut kebaktian kaum muda, kebaktian kaum bapak, kaum ibu gitu kan. Kita merasa bahwa kita sudah dimuridkan. Sebenarnya nggak begitu. Karena untuk dimuridkan itu perlu banyak hal, perlu kriteria-kriteria sehingga orang itu disebut sebagai seorang murid ya. Jadi anak saya itu bersekolah di sebuah sekolah gitu kan. Dia harus ikuti semua programnya, dia harus ikuti tata caranya yang ada di sekolah itu, dia harus kerjakan PR-nya, dia harus masuk, dia harus absen, dia harus kenal gurunya, dia harus kenal environment sekolahnya dan lain sebagainya. Dia harus tahu bagaimana caranya naik bus ke sana gitu kan. Dia harus punya teman di sana. Itu banyak hal yang harus dipelajari itu hanya untuk menjadi seorang murid. Nah, demikian halnya juga dengan menjadi murid Kristus. Ya, untuk bisa dimuridkan kita harus punya teachable spirit. Yang pertama adalah teachable spirit, yaitu hati yang mau belajar, roh yang mau belajar, roh yang haus akan mau belajar tentang kebenaran Tuhan, tentang sifat Tuhan, tentang karakter Tuhan, tentang rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kita mau punya keinginan untuk belajar. Teachable spirit. Kita mau buka satu ayat di dalam Hosea, di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Oke, kita mau baca Hosea 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku." Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Nah, kenapa banyak orang tidak mau dimuridkan? Karena dia menolak untuk masuk ke dalam proses menjadi seorang murid, diajar, dididik, dibentuk, diasah. Itu nggak enak sebenarnya gitu. Tapi kita tahu bahwa setiap proses itu menghasilkan sebuah hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita jadi bisa lebih mengerti sesuatu. Kita bisa jadi lebih baik di dalam bidang tertentu. Kalau kita mau belajar, dididik, dibentuk, diasah, dan dipertajam di dalam hal tersebut. Nah, di dalam Hosea 4 ayat 6 ini berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bahkan dikatakan engkau sendiri yang menolak pengetahuan itu. Nah, kalau ada orang yang willingly mau mengajarkan kita, memuridkan kita, tapi kita sikapnya tiap minggu nih mesti pergi ke sana, mesti dimuridkan. Tiap minggu nih, tiap berapa hari sekali nih aku diteleponin, aku mesti belajar, mesti menggali tentang kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Enggak lah, enakan denger khotbah aja lah. Enakan ke gereja aja lah, udah gitu. Ini kan gak enak, nanti dicariin kalau gak datang dan lain sebagainya. Saudara, tanpa kita mengalami prosesnya, mengikuti prosesnya, kita akan susah untuk menjadi seorang murid. Sedangkan Tuhan minta kita bukan hanya menjadi murid, kita harus memuridkan bangsa-bangsa. Tapi untuk sampai ke tahap yang kedua itu kita harus mengupayakan kita punya teachable spirit. Bayangin ya saudara, kita akan binasa karena kita terus-menerus menolak didikan. Kita akan binasa ketika kita menolak nasihat. Kita akan binasa ketika kita menolak bimbingan, ajaran oleh seseorang yang mengerti kebenaran. Pernah kepikiran bagaimana 11 rasul yang lain, 11 murid Tuhan yang lain, semuanya akhirnya bisa belajar satu hal yang baik dari pengiringan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan satunya yang lain itu akhirnya binasa, Yudas Iskariot.
Kenapa? Karena tidak bisa dididik, tidak bisa diajar, tidak bisa dibentuk. Ya, iri hati, sakit hati, dan kecurigaan, kekecewaan itu memblok akan hati Yudas sehingga dia tidak bisa diajar. Kekecewaannya memblok akan hatinya sehingga dia tidak bisa lagi punya teachable spirit. Yang pada puncaknya adalah satu hari dia menjual Tuhan Yesus. Tapi ketika itu 11 murid yang lainnya, mereka mengerti bahwa karena aku diajar, karena aku tidak menolak pengetahuan, karena aku tidak menolak didikan, karena aku tidak menolak nasihat, karena aku mau terus diajar oleh Tuhan, mereka bisa jadi rasul-rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah teachable spirit, ya. Yang kedua, ikuti teladan guru. Yang namanya murid ya harus ngikutin apa yang gurunya perintahkan, ya kan? Karena mereka yang sudah lebih dahulu, mereka yang sudah tahu bagaimana caranya, kita tinggal ikuti polanya, ikuti teladannya. Ikuti teladannya. Teladan guru ngapain dia? Mereka bisa sampai kepada posisi itu karena mereka sudah pernah lalui. Nah, ikuti teladannya, ikuti saran-sarannya, ikuti nasihatnya, ikuti bagaimana cara mereka untuk menang. Ikuti cara-cara pengalaman, bagaimana caranya mereka memiliki pengalaman yang menang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu kita harus pelajari dan kita harus ikuti teladan mereka. Ya, jadi yang kedua adalah kita mengikuti teladan guru kita. Yang ketiga, ikuti setiap kegiatan proses belajar mengajarnya. Saudara, jadi murid itu harus mengikuti setiap proses belajar mengajarnya. Untuk bisa lulus S1 kita harus ikuti tuh. Semua mata kuliahnya kita harus ikuti. Ikuti. Lulus S2 ada mata kuliah yang harus kita ikuti. Selesaikan. Untuk lulus doktor dan lain sebagainya kita harus ikuti seluruh proses mata kuliah yang ada tuh. Nah, di dalam kehidupan ini ada mata kuliah yang harus terus kita pelajari sehingga kita bisa menang. Mata kuliah soal apa? Misalnya soal kasih, soal pengampunan, soal damai sejahtera, soal kesabaran, soal pemilihan pasangan, soal macam-macam, ya kan. Banyak hal sekali yang diajarkan di dalam Alkitab ini harus kita menangkan satu persatu. Kita harus menjadi orang yang mau diajar soal mata kuliah ini, mata kuliah. Nah, supaya nanti satu hari nanti kita bisa menjadi orang yang bisa memuridkan orang lain juga. Karena kita sudah terlebih dahulu belajar di dalamnya. Jadi, ikuti setiap kegiatan proses belajar mengajarnya. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat yang ke-29 berkata begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Belajarlah daripadaku. Nah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Artinya Tuhan sudah meneladani, ya, sehingga kita bisa mengikuti apa yang Tuhan kerjakan sewaktu dia berada di dunia. Kita punya guru-guru, ya, yang juga pemimpin-pemimpin rohani yang sudah melalui, sudah terlebih dahulu berjalan di dalam pathway yang Tuhan sudah tunjukkan. Nah, kita belajar dari mereka, belajar dari kehidupan mereka, belajar dari pengalaman mereka, sehingga ada pengalaman-pengalaman pahit yang mungkin mereka sudah lalui dan kita nggak perlu melewatinya, gitu. Sehingga ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa lebih baik, yang jalan yang harus diambil tanpa harus melewati berbagai macam kesalahan dan yang lain sebagainya. Kita bisa belajar dari hidup mereka.
Kita bisa belajar dari nasihat-nasihat mereka. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Ya, itulah gunanya seorang guru, seorang mentor, seorang orang yang mengajari kita, yang memuridkan kita, sehingga satu hari nanti kita bisa juga memuridkan orang lain. Jadi penting untuk kita bisa dimuridkan. Ya, kalau hari ini saya berdoa, hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum punya mentor, belum punya pemimpin rohani, belum punya orang yang bisa mengajar kita dengan artinya begini loh. Kalau hari ini kita belum mengizinkan seseorang untuk bisa mentoring kita, melihat kehidupan kita dan memberikan nasihatnya dalam kehidupan kita, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap nasihat itu penting, guru itu penting, mentor itu penting, pembimbing rohani itu penting, supaya mengarahkan jalan kita, supaya kita terus-menerus fokus kepada kebenaran dan kepada apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau berbicara kepada grup orang yang sudah diajarkan, sudah mengikuti pemuritan, kelas dan lain sebagainya. Wah, itu bagus. Satu step yang harus kita terus-menerus harus ingat dalam kehidupan kita. Enak ya kalau kita tinggal belajar. Udah ada orang yang ngajarin kita, ada orang yang nasehatin kita, ada orang yang bimbing kita, kerohanian kita, sehingga udah enak tinggal ikutin aja gitu. Nah, kita juga mesti masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita harus juga memuridkan orang lain. Tuhan Yesus pilih murid itu bukan untuk supaya mereka ini bisa belajar saja dari Tuhan Yesus, bukan, tapi agar mereka juga bisa memuridkan. Nah, ini jadi seru karena murid-murid harus menghasilkan murid-murid. Itulah tanggung jawab yang semakin hari semakin Tuhan percayakan. Ketika murid sudah dipercaya memiliki murid lagi, nah itu artinya tanggung jawab kita semakin berkembang di hadapan Tuhan. Nah, oke, bagaimana caranya ketika kita sudah masuk ke dalam proses menjadi seorang murid dan sekarang mau masuk ke dalam proses menjadi seorang guru atau seorang mentor, seorang coaching, seorang pembimbing rohani bagi orang-orang lain. Oke, yang pertama adalah humble in teaching. Jadi gini, ya kita kan harus memuridkan orang ya, berarti kita harus ngajar, ya kan? Kita harus punya humble, kerendahan hati ketika kita mengajar. Ingat, sabar di dalam mengajar. Dulu kita juga pernah di posisi itu. Mungkin kita disalah mengerti, mungkin kita dianggap keras, dianggap terlalu nge-push dan lain sebagainya. Tapi humble in teaching, ajarlah mereka. Ada orang yang bisa diajar dengan cepat, wah saya sangat senang dengan orang yang seperti ini. Tapi ada orang yang harus pelan-pelan, dituntun sampai akhirnya bisa. Humble in teaching. Ya, bayangin betapa Tuhan Yesus sabar ya sama Yudas Iskariot. Lah, Tuhan itu kan sudah tahu dia itu pencuri dari kapan-kapan. Uang pelayanan itu dimanipulasi sedemikian rupa kan oleh Yudas. Benar gak? Tuhan itu sabar sekali dengan Petrus. Benar? Nah, kita harus memiliki itu karakter seperti Tuhan yang humble in teaching. Dia mau mengajar dengan penuh kerelaan. Ya, ikhlas, tulus, mengajar dengan penuh kasih. Nah, kita mau buka ayat yang tadi, yaitu di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6 itu tadi kan berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bahkan dikatakan bahwa karena mereka menolak pengetahuan, menolak didikan. Ya, bayangin kalau kita tidak mau ambil bagian di dalam menjadi
orang yang mau memuridkan orang lain, bayangkan ada berapa banyak jiwa-jiwa yang sebenarnya akan binasa. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang nantinya akan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Ya, mereka akan disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Saudara, milikilah hati. Satu jiwa itu berharga sekali bagi Tuhan. Milikilah hati Tuhan yang seperti itu. Satu jiwa itu berharga sekali. Sehingga kita berkata begini, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau memuridkan orang lain. Kenapa? Karena satu jiwa ini berharga sekali Tuhan. Aku mau Tuhan. Seberapapun yang kau percayakan dalam hidup aku, untuk aku bisa memuridkan orang. Aku mau Tuhan karena jiwa ini berharga bagi Engkau. Nah, kita harus punya hati yang rindu. Melihat umat Tuhan itu tidak binasa. Karena kurang pengetahuan, karena menolak pengetahuan. Kita mesti ajarkan mereka, kita mesti didik, kita mesti muridkan mereka dengan hati yang humble, dengan hati yang penuh dengan kasih, sehingga satu hari nanti mereka akan bisa menjadi murid yang baik, murid yang mengerti akan isi hati Tuhan. Ya, jadi pastikan kita humble in teaching. Yang kedua adalah kita harus menjadi teladan. Sudah, yang namanya guru itu harus meninggalkan jejak-jejak teladan bagi muridnya, sehingga mereka bisa tahu ada patternnya, ada polanya, ada kunci-kunci kemenangan, ada rahasia demi rahasia yang dibukakan bagi mereka, sehingga mereka bisa tinggal mengikuti. Karena memang murid itu mengikuti gurunya. Dan guru harus meninggalkan teladan bagi murid-muridnya. Mari sama-sama kita buka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita buka Filipi 3 ayat yang ke-17. Nasihat Paulus kepada jemaat-jemaatnya, ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus ini punya teladan yang dia tinggalkan sehingga murid-muridnya itu bisa mengikuti teladan yang dia berikan di dalam hidup Paulus. Nah, para guru juga sama nih. Orang yang akan memuridkan orang lain, ayo berpengalamanlah dengan Tuhan, berpengalamanlah dengan Tuhan, berjalanlah dengan Tuhan sepanjang hari, punyailah kesaksian-kesaksian, punyailah pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, sehingga akhirnya apa? Kita bisa ceritakan itu dan kita bisa tinggalkan itu sebagai jejak, sehingga mereka bisa meneladani apa yang kita kerjakan. Nah, itulah cara yang paling efektif menurut saya untuk bisa memuridkan orang-orang. Ketika kita berpengalaman, ketika kita punya pengalaman rohani, kita punya kita punya kesaksian hidup, itu bisa memberkati mereka dan akhirnya mereka bisa merenungkan kesaksian itu, pengalaman-pengalaman itu, dan akhirnya mereka bisa berjalan di dalam jalan yang Tuhan mau, yaitu di dalam jalan kebenaran. Pastikan kita memiliki teladan untuk kita bisa tinggalkan kepada mereka yang kita ajarkan dan kita didik, kita bina, kita bentuk. Ya, pastikan kita memiliki teladan. Yang ketiga adalah, kalau tadi untuk seorang murid, ikuti setiap kegiatan proses belajar mengajarnya. Nah, yang ketiga adalah gini, sediakanlah waktu. Sediakanlah waktu untuk kita bisa memuridkan orang lain. Sediakanlah waktu. Sediakanlah waktu. Kadang-kadang kita mungkin, sudahlah, itu bagian orang lain lah, udahlah. Mengajar itu bagian orang lain, memuridkan orang itu bagian orang lain lah. Jangan, saudara. Sediakan waktu. Waktu kita ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Ya, jadi siapkanlah waktu. Kalau ada orang yang berkata kepada kita, tolong ajari aku, tolong muridkan aku, siapkanlah waktu untuk mereka. Ya, dengan sabar kita mengajar, kita didik, kita bina, kita bimbing, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman, supaya mereka tidak binasa, karena mereka mengerti, karena mereka mengetahui, karena mereka tahu yang mana yang harus mereka ikuti. Pastikan
kita punya waktu yang kita invest di dalam kehidupan seseorang. Ya, investasi hidup kita, investasi waktu-waktu kita yang kita berikan kepada orang lain untuk memuridkan orang lain itu tidak pernah tidak worth it. Artinya selalu worth it bagi kita untuk investasi. Itu bukan waktu yang terbuang sia-sia percuma gitu. Enggak. Itu adalah sebuah investasi yang sangat-sangat worth it banget. Kenapa? Karena melihat seseorang, jiwa mereka, kerohanian mereka bertumbuh, melihat iman mereka bertumbuh, melihat kasih Kristus makin nyata dalam kehidupan mereka. Melihat mereka bisa bertumbuh, melayani Tuhan, kuat di dalam iman mereka. Itu worth it banget. Ingat, ini satu jiwa lagi yang Tuhan itu sayang kepada mereka. Pastikan kita juga memiliki hati seperti itu. Investasikan waktu kita. Ya, ayo. Kita punya berapa jam, kita didik, kita ajar, kita beritahu dengan kasih. Setiap jalan-jalan kebenaran yang sudah kita mengerti, setiap rahasia-rahasia kerajaan Allah yang sudah kita mengerti, kita didik mereka, kita bimbing mereka, kita muridkan mereka, sehingga mereka bisa menjadi murid yang kuat. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Sekali lagi saya mau berdoa bagi yang pertama, bagi orang yang belum mau dimuridkan. Saya mau berdoa bagi kelompok orang yang belum mau dimuridkan. Yang kedua, saya mau berdoa juga bagi orang yang sudah dimuridkan dan siap untuk memuridkan orang lain. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hamba mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Anugerah yang luar biasa Tuhan yang Kau taruh dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan bagi orang-orang yang belum mau Tuhan untuk dimuridkan Tuhan. Mungkin belum memiliki hati yang rela untuk dibentuk, diajar Tuhan. Tuhan, berikan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus hati yang mau dididik, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, hati yang mau menerima pengajaran, teachable spirit Tuhan. Ajari Tuhan Yesus, berikan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus hati yang mau Tuhan untuk rela untuk dimuridkan oleh pembimbing-pembimbing rohani mereka. Tuhan Yesus, biar semakin hari Tuhan, semakin kebenaran-kebenaran-Mu itu Tuhan memerintah dalam hidup setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh bertumbuh Tuhan jadi murid-murid yang berkenan. Mereka boleh bertumbuh jadi murid-murid yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan hamba juga mau berdoa Tuhan bagi kelompok orang yang kedua, yaitu orang yang sudah dimuridkan dan sekarang siap untuk memuridkan orang lain Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mengerti bahwa ini amanat agung-Mu Tuhan Yesus yang Engkau mau untuk kami bisa memuridkan orang lain Tuhan. Tuhan, berikan pengalaman-pengalaman rohani, berikan kesaksian-kesaksian rohani Tuhan. Berikan tunjukkan kami Tuhan jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menaruh pattern itu Tuhan, sehingga orang lain Tuhan bisa mengikuti jejak dan teladan yang kami tinggalkan bagi mereka Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa memiliki roh yang humble Tuhan, rendah hati Tuhan ketika mengajar, sabar ketika mengajar, mengasihi ketika kami mengajar Tuhan Yesus. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa memiliki hati yang tidak mau sampai ada jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak ada yang memberitahu. Tuhan, ajar kami Tuhan supaya kami mau melihat orang-orang tidak binasa Tuhan, karena mereka mengerti Tuhan. Ajar kami untuk jadi orang yang bisa membuat orang lain mengerti bahwa ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang mengasihi, ada Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan teladan bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan akan firman Tuhan hari ini. Biar kasih kebenaran Tuhan boleh memerintah dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang Tuhan tumpangkan Tuhan Yesus damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Sampai Maranatha Tuhan Yesus memanggil dan menjemput kita untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless.